Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hidayah. Saya dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Sebelum memasuki materi, saya akan memaparkan sedikit tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar atau bisa disingkat KD, pemaparannya yang pertama ada mensyukuri sumber daya karunia Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Yang kedua ada bersikap peduli, kerjasama, dan gotong royong, mandiri dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga ada memahami manfaat jenis-jenis dan fungsi pasar modal dan perannya terhadap perekonomian. Selanjutnya ada indikator. Pemaparan indikator sendiri yang pertama adalah menjelaskan pengertian pasar modal. Yang kedua, mendeskripsikan berbagai manfaat, jenis, dan fungsi pasar modal dan uang. Yang terakhir ada mengidentifikasi dan menjelaskan kebaikan dan keburukan berbagai bentuk pasar output. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian dari pasar modal, dan yang terakhir ada memahami produk dan sistem kerja bursa efek. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Sesi materi ini saya akan menjelaskan pengertian pasar uang, pengertian pasar modal, manfaat fungsi dari pasar modal dan pasar uang, dan struktur pasar modal. Pesannya bisa kita lihat di samping. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar uang dan pasar modal. Jadi, pasar modal adalah tempat untuk melakukan transaksi jual beli surat berharga jangka panjang. Sedangkan pasar uang sendiri adalah tempat untuk melakukan transaksi jual beli surat berharga jangka pendek. Apa aja manfaat dari pasar uang dan pasar modal? Untuk manfaat pasar uang sendiri adalah sebagai sumber pembiayaan yang cepat dengan jumlah dana tertentu untuk kebutuhan dana darurat. Selanjutnya menjadi tempat perdagangan surat-surat berharga dengan jangka waktu yang pendek. Sedangkan manfaat pasar modal sendiri yaitu sebagai tempat atau wadah dalam menanamkan modal untuk meraih keuntungan. Selanjutnya ada keuntungan berupa dividen dan capital gain. Yang ketiga ada memiliki hak suara pada rapat umum pemegang saham. Yang terakhir ada menambahkan jaringan bisnis. Materi selanjutnya ada fungsi dari pasar uang dan pasar modal. Apa sih fungsi pasar uang dan pasar modal itu? Yang pertama ada fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang yang pertama ada menyediakan dana. Yang kedua ada penggunaan dana surplus. Yang ketiga, tidak perlu meminjam dari bank lagi. Yang keempat, membantu pemerintah. Selanjutnya ada fungsi dari pasar modal. Fungsinya sendiri yang pertama ada meningkatkan kapasitas produksi. Yang kedua, menciptakan tenaga kerja. Yang ketiga, menambah modal. Dan yang terakhir ada meratakan pendapatan. Selanjutnya ada instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal ini ada beberapa pembagian. Yang pertama ada saham. Saham adalah tanda kepemilikan seorang terhadap suatu perusahaan. Yang kedua ada obligasi, yaitu surat yang dapat dipindahtangankan. Yang ketiga ada reksadana. Dan yang keempat ada derivatif. Selanjutnya adalah struktur dari pasar modal. Untuk strukturnya bisa kita lihat seperti dapat di samping. Selanjutnya kita bisa melihat struktur dari pasar modal yang ada di Indonesia. Yang mana yang pertama ada Menteri Keuangan, yang kedua ada Bapepam LK yang mana bertugas dalam melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal. Yang ketiga ada Bursa Efek Indonesia yang merupakan lembaga resmi yang telah memperoleh izin dari Bapepam LK selaku pihak yang berwenang untuk menjalankan perdagangan efek serta menyediakan sarana pendukung mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek.
Yang keempat ada lembaga clearing dalam pinjaman, yang mana bertugas untuk menyediakan jasa clearing serta pinjaman penyelesaian transaksi berusaha yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kelima ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang bertugas untuk menyediakan jasa kustodian sentral serta penyelesaian transaksi berusaha yang teratur, wajar, dan efisien. Yang keenam ada perusahaan efek. Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai peminjaman emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manajer investasi. Lembaga penunjang pasar ini terdiri dari Biro Administrasi Efek atau BAE yang merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang kedua ada Bank Kustodian yang merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan kolektif dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain-lain. Menyelesaikan transaksi efek mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah. Dan yang terakhir ada wali amanat, adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek serta utang. Yang ketujuh ada profesi penunjang pasar modal yang terdiri dari yang pertama ada akuntan publik HADAP, adalah pihak yang memberikan pendataan atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik. Yang kedua ada konsultan hukum, bertugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum. Legal audit, memberikan pendapatan dari segi hukum atau legal opini terhadap emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga ada penilaian, yang merupakan pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan. Kemudian menertibkan dan menandatangani laporan penilaian, yaitu pendapatan atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian penilaian. Dan yang terakhir, yang keempat ada notaris, adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta anggaran dasar dan akta perubahan anggaran dasar termasuk pembuatan perjanjian emisi efek, perjanjian antara penjamin emisi efek dan perjanjian agen penjual, menyiapkan kontrak investasi kolektif atau KIK, raksadana, serta perubahan serta pembuatan berita acara RUPS. Yang terakhir ada modal atau investor, adalah orang per orang atau lembaga baik domestik ataupun non-domestik yang melakukan suatu bentuk penanaman modal atau investasi baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Sekian penyampaian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.